karena roket ataupun rudal dari pesawat, atau memang karena bom. Tetapi yang paling menyedihkan, Pak Paul, nasibnya Haniyeh ini, selama dia hidup, dia begitu setia kepada Iran, dia begitu setia kepada Khamenei, ya. Apapun yang diminta oleh Khamenei dia kerjakan gitu ya. Termasuk melakukan penyerangan tanggal 7 Oktober kemarin pun dia lakukan. Tetapi ketika dia meninggal atau tewas, Pak, dia tidak mendapatkan izin untuk dimakamkan di Iran. Orang Iran itu bilang kepada pemerintah Qatar, segera ambil ini mayat, bawa ke sana dimakamkan di Qatar gitu, Pak Paul. Ngeri nggak gitu, Pak? Kita langsung saja nih, nggak pakai lama nih. Pak Andi dulu mau bicara, Pak Andi. Pak Andi. Monitor aja lah, Pak. Mau apa lagi, Pak Paul? Ini mestinya ini si Sinwar di situ udah tahu, jadi Sinwar udah nggak dikasih lagi. Ketahuan. Iya. Mana? He's next. I think he's next. The next target kan dia nih. Soalnya kan by default dia ini tangan kanannya si Hani ya. Jadi dia sekarang ketua. Jadi ya by default juga. Ini Dim Samsudin juga ikut tuh di sono tuh. Ya, ini orang-orang teroris, muka teroris. Ya, itu aja. Saya monitor aja deh Pak Paul. Ini Ompong udah ready nih masuk. Ompong, silakan Ompong. Tes suara Pak Paul. Lulus langsung. Lulus. Oke, jadi ini menarik ya perkembangan. Menarik ya. Menarik. Nah, jadi dan statementnya Ompong, statementnya ya? Yusuf Kala itu putus asa sekali tadi ya, saya lihat tadi ya. Oh ya, dia putus asa Pak. Masalahnya yang disponsorin malah ini Pak, malah tewas. Kan gimana? Udah modal, kapan balik modalnya itu Pak? Udah bikin terowongan, udah bikin rumah sakit, malah tewas Pak. Gimana itu? Nah itu, jadi ini kedepannya ini memang banyak Pak misteri dengan kematiannya si Haniyeh ini. Pertama, ada beberapa kemungkinan. Sekarang pemberitaannya itu dikatakan bahwa dia terbunuh karena bom yang sudah dimasukkan dari 2 bulan yang lalu dan diaktifkan ketika Haniyeh menginap di situ. Padahal selama ini dia nggak pernah menginap, paling tinggal di apartemen itu cuma sekitar 6 jam gitu Pak Paul. Kemudian dia pergi entah kemana atau pulang ke Qatar gitu. Tetapi kali ini dia menginap. Nah, tapi itu satu teori ya. Cuman saya agak curiga juga dengan pendapat bahwa itu bom. Kelihatannya Iran mau menutupi ketidakmampuan mereka Pak Paul. Ketidakmampuan melindungi tamu. Ya nggak mampu dalam sisi intelijen, dia nggak mampu. Kemudian kalaupun itu memang dari rudal yang diluncurkan dari pesawat siluman ataupun rudal yang presisi dari negara lain, ternyata misalkan ya pertahanan udaranya kok begitu lemah itu. Atau misalkan kalau dari artileri bisa juga dengan meriam dari Excalibur, dia punya proyektilnya itu bisa dikendalikan juga. Tapi kelihatannya juga itu agak sulit Pak gitu. Jadi kelihatannya ini sampai sekarang masih belum jelas apakah dia itu tewas karena roket ataupun rudal dari pesawat atau memang karena bom. Tetapi yang paling menyedihkan Pak Paul, nasibnya Haniyeh ini, selama dia hidup, dia begitu setia kepada Iran. Dia begitu setia kepada Khamenei ya. Apapun yang diminta oleh Khamenei dia kerjakan gitu ya. Termasuk melakukan penyerangan tanggal 7 Oktober kemarin pun dia lakukan. Tetapi ketika dia meninggal atau tewas, Pak, dia tidak mendapatkan izin untuk dimakamkan di Iran. Orang Iran itu bilang kepada pemerintah Qatar, segera ambil ini mayat, bawa ke sana dimakamkan di Qatar gitu, Pak Paul. Ngeri nggak gitu, Pak? Serem ya? Halo? Nah, orang Islam kan mesti 24 jam dikuburnya. Nah, tapi kan nggak mau pemerintah Irannya. Akhirnya sekarang dibawa ke Qatar, dimakamkan di Qatar hari ini. Nah, jadi betapa mengerikannya. Artinya ketika seseorang itu sudah jadi mayat, ternyata nggak ada harganya lagi, Pak Andi, gitu. Nah, kemudian yang berikut,
penggantinya si Haniyeh ini kira-kira siapa? Kemungkinan besar Khalid Mesal. Nah, sebagai catatan, sebelum Haniyeh berkuasa sebagai ketua Biro Politik di luar negeri, sebenarnya yang menjadi kepala Biro Politik dan Hubungan Internasional ini adalah Khalid Mesal. Tetapi Khalid Mesal ini pernah mau dibunuh oleh Israel, diracunin, Pak. Diracunin dengan racun. Nah, kemudian terjadi tukar-menukar. Kalau nggak salah waktu itu Israel minta prajuritnya yang ditawan itu segera dibebaskan, baru diberikan penawar racunnya. Kalau nggak salah prajuritnya siapa? Si Gilad Shalit atau siapalah, dengan beberapa orang yang lain gitu ya. Akhirnya diberikan penawar, dia kemudian selamat si Khalid Mesal ini. Tetapi sepertinya habis itu dia digantikan oleh Ismail Haniyeh sesudah peristiwa itu. Cuman yang jadi masalah sekarang, apakah secara mental Khalid Mesal ini akan siap untuk ini, untuk menggantikan Haniyeh? Kenapa? Karena dia sudah pernah mengalami ini juga dong, pengalaman yang ngeri-ngeri sedap lah, ketika berhadapan dengan Israel ataupun dinas rahasia Israel. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang ke depan. Nah, terus terang dari sisi kemampuan diplomasi dan kemampuan penggalangan dukungan dari dunia internasional, jelas Ismail Haniyeh jauh lebih baik daripada Khalid Mesal. Oleh sebab itu, kerugian bagi Palestina atau bagi Hamas ketika Ismail Haniyeh ini tewas. Ini benar-benar kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, kalau kita lihat di media-media lokal di Konoha ini, framingnya adalah meninggalnya Ismail Haniyeh itu menyebabkan perundingan gencatan senjata itu terhambat gitu ya. Jadi saya perhatikan pengamat-pengamat geopolitik yang ada di Konoha ini, semua itu udah nggak netral, Pak. Jadi sudah lebih mengutamakan pertimbangan bela agama daripada menjelaskan geopolitik yang sesungguhnya di Timur Tengah. Ya boleh memang kita pasti akan ada bias. Tetapi ini biasnya udah habis-habisan. Kenapa? Ya karena jagonya si Ismail Haniyeh ini tewas, itu masalahnya gitu. Siapa lagi yang bisa diharapkan sebagai ujung tombak perjuangan ideologi untuk seluruh dunia? Ya, nggak ada lagi gitu. Ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Paul tadi. Nah, jadi kita lihatlah ke depan ini bagaimana. Kalau dalam posisi gencatan senjata, ya sekarang ini sudah bukan waktunya. Kenapa? Posisinya Hamas itu dalam perang di lapangan sudah dalam posisi yang tidak bisa memberikan banyak permintaan dan tekanan kepada Israel. Ya paling dia masih bisa memberikan tekanan karena dia masih menguasai sandera. Tetapi kalaupun sandera tidak mereka bebaskan, yang jelas Gaza pasti akan kembali ke zaman batu dan rata. Itu udah pasti, Pak. Sudah nggak ada lagi yang bisa diiniin. Kalau andai kan sandera itu dikatakanlah mati semua di tangan Hamas. Nah, ini akan menjadi citra yang buruk buat Hamas. Kemudian kalau kita lihat dari sisi propaganda dan perang psikologis, kan perang ini ada 3 sebenarnya. Perang secara militer, perang secara psikologis, dan perang publikasi. Perang perang dalam arti kampanye inilah bagaimana mempengaruhi pendapat umum gitu ya. Nah, Israel jelas secara militer dia menang, tetapi dia waktu itu sempat kalah dalam soal perang psikologis dan perang image. Tetapi ini dengan peristiwa tewasnya 12 anak warga negara Israel suku Druze kemarin, itu mendongkrak posisi Israel sedikit gitu. Jadi semakin lama Israel itu citranya sebagai pelaku genosida justru semakin lama sudah semakin berkurang. Kenapa? Ternyata Hezbollah dan dukungan Iran ini lebih biadab. Bagaimana coba rudal diarahkan ke lapangan sepak bola coba ya. Itu kita lihat video-videonya itu sepeda itu sampai terbakar ya, sama mainan anak-anak sampai terbakar. Jadi artinya yang selama ini Israel sengaja diikat kaki dan tangannya untuk tidak boleh membela diri, sekarang kelihatannya Israel sudah bisa lebih leluasa sedikit gitu ya. Sudah bisa leluasa sedikit dalam soal perang propaganda atau image ini.
Tetapi sekarang yang masih sulit itu adalah masalah psikologis keluarga para sandera ini. Kalau andaikan sandera itu misalnya nanti ditemukan dalam keadaan tewas atau misalkan gagal diselamatkan, ini yang menjadi persoalan. Nah, suka atau tidak suka mengenai Perang Dunia Ketiga, kayaknya sih belum. Kenapa? Kita lihat apakah Iran berani perang habis-habisan melawan Israel dan NATO? Apakah Rusia betul-betul berani dan mampu melawan? Karena di Ukraina aja saya lihat ini alutsistanya Rusia ini ternyata terbukti banyak yang nggak bagus. Kalah dengan alutsista ciptaannya NATO dan produk-produk Barat gitu. Nah, jadi apakah Rusia berani? Ya, dalam jumlah senjata nuklir mungkin Rusia lebih banyak, tetapi kalau sudah perang nuklir tidak diperlukan nuklir sebanyak itu. Pasti akan sama-sama hancur. Saya kira Iran berpikir 2 kali untuk berperang, meskipun dia katakanlah didukung oleh Cina dan Rusia, tetapi saya kira Cina nggak akan masuk. Kenapa? Bagi Cina yang penting bagi dia adalah ekonominya, apalagi ekonomi Cina sekarang lagi dalam keadaan melambat ini pertumbuhannya. Ya, Rusia udah pasti hancur-hancuran. Ya, kesalahannya Putin ketika dia menginvasi Ukraina. Dia mendengarkan pesan untuk menginvasi Ukraina dari penasehat spiritualnya, dari dukunnya yang namanya Alex Kosygin itu. Ternyata ini yang membuat Rusia itu sekarang perang di Ukraina, udah masuk perang tapi nggak bisa selesai, nggak bisa keluar gitu. Nah, jadi saya kira sekarang orang-orang sebelah ini pasti akan mengintimidasi masyarakat dunia, melakukan perang psikologis terhadap publik, mengatakan bahwa ini adalah Perang Dunia Ketiga. Saya kira enggak. Israel juga tidak mau perang dunia, Iran juga saya kira juga sama. Tetapi kelebihan persenjataan Israel itu jauh lebih unggul. Jadi dia akan memilih pimpinan-pimpinan organisasi maupun negara-negara yang melakukan pencederaan atau harmful terhadap rakyat Israel atau negara Israel, itu akan dia kejar satu persatu. Jadi tidak mustahil besok-besok Khamenei juga bisa dia tembak gitu. Tinggal sekarang kalau dilihat musuh yang kuatnya tinggal siapa? Tinggal Sinwar dan siapa satu lagi itu ya? Tinggal Yahya Sinwar dan yang di Libanon itu. Yang pimpinannya Hezbollah. Tinggal itu. Jadi ini perang ini sudah mendekati saat-saat yang menentukan sekarang ini. Ya kita lihat. Saya kira kalau pendukungnya Hamas dan yang anti Israel ini masih tetap mengedepankan Hamas, ya mereka akan rugi. Dan negara-negara Arab yang lain saya kira nggak akan mau campur ini urusan yang satu ini. Kenapa? Mereka punya kepentingan nasional masing-masing. Dan mereka juga tahu kalau misalkan Iran dibiarkan menang dan berkuasa, maka yang dilibas selanjutnya adalah negara-negara Arab ini. Karena ada beberapa negara Arab sudah dikuasai sama Iran itu, seperti Libanon, Suriah, dan Yaman. Jadi Saudi, Kuwait, dan yang lain-lain pasti nggak mau kok dong dikangkangin sama Iran. Mereka pasti nggak akan membela Palestina itu. Apalagi Yordania. Sekarang Iran membuat suatu organisasi tanpa bentuk di Yordania untuk melakukan penggulingan kekuasaan terhadap Raja Abdullah gitu. Jadi yang dianggap sebagai musuh bersama di Timur Tengah ini bukan Israel oleh negara-negara Arab ini, justru Iran. Oke, kira-kira begitu Pak Paul. Silakan dilanjut Pak Andi. Shalom. Ini ada Pak Boleh Urang masuk Pak Urang. Ya, makasih Pak Andi. Pak Andi lanjut ya, saya mungkin ada kegiatan sedikit. Thank you Pak Andi. Tunggu dulu, Le, apa kabar? Ya. Le, aku mau bertanya dulu, Le, satu pertanyaan. Kira-kira, Le, tahu nggak sejarah Persia menjadi Iran gitu? Tahu nggak sejarah singkatnya gitu? Kok bisa berubah gitu, Le? Tahu nggak, Le? Bisa cerita nggak, Le, sedikit, Le? Halo? Kebetulan hari ini kita nggak bahas topik itu. Ya memang ada dua dinasti sebelumnya yang sekarang berubah jadi Iran ini ya. Kemarin yang jatuh itu kan Pahlavi, satunya lagi apa dinasti apa saya lupa gitu.
Dari situ sebenarnya kemudian bertransformasi jadi ya Iran yang modern sekarang ini. Tapi sebelumnya ya Persia gitu ya, dari kerajaan Persia. Iya. Tapi kebetulan memang kita nggak bicarakan itu hari ini, ya. Saya juga nggak ada persiapan. Ya mohon maaf aja gitu. Siap, Le, siap. Tapi saya sependapat sih soal kayaknya ada kemungkinan si Iran ini takut untuk berperang karena ya kita lihat kejadian-kejadian sebelumnya kan, kayak presidennya yang jatuh di helikopter itu, terus kejadian baru-baru ini kan, kayaknya ada kaitannya deh. Kalau saya lihat sih ada kaitannya, maksudnya ya pastilah suatu negara yang akan mau berperang kan, karena mereka pasti lihat negara tetangga kan, seperti Suriah, negara Irak segala macam kan, itu babak belur tuh ketika berperang kan, hancur mereka kan. Pasti ada pertimbangan ke sana juga, Le. Saya sependapat sih sama Le soal kayak gituan. Iya, jadi gini, kalau suatu negara itu berperang, itu ada perhitungannya di awal sebelum kita memasuki perang. Perhitungan ekonominya juga ada. Kira-kira berapa biaya yang akan kita keluarkan? Kira-kira kemungkinan menangnya berapa persen gitu ya. Itu kalau kita mau memulai suatu perang ya, dengan inisiatif perang kelihatannya. Kecuali kalau nggak ada pilihan. Misalkan satu negara diinvasi oleh negara lain dan dia mau tidak mau harus membela diri. Tetapi itu juga dia pasti berhitung sampai di mana dia akan membuat suatu perang ini bisa diakhiri dengan gencatan senjata. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau Iran katakanlah dia siap untuk berperang sekarang, artinya secara ekonomi dia harus siap untuk membiayai perang tersebut sampai selesai gitu. Israel juga ya kita nggak bisa menutup mata lah, dia kan dibiayai oleh lobby Yahudi yang ada di seluruh dunia. Bagaimanapun. Ya, maksud aku di Iran sendiri pasti ada gejolak untuk nggak menyetujui tindakan tersebut, Le. Makanya pasti ada tekanan juga. Makanya itulah mungkin arahnya ke sana sih, Le. Karena kalau aku lihat sih ada kaitan juga waktu Fatah sama Hamas itu ini kan damai kan. Kalau aku lihat sih ada kaitan semua. Ada kaitan semua itu. Ada kaitan. Hamas dengan Fatah berdamai itu sebenarnya kepentingan nasional Cina di situ. Jadi yang dipandang Cina ini ketika nanti kedua kelompok ini berdamai, maka nanti ketika melakukan pembangunan kembali rekonstruksi Gaza, itu Cina mengharapkan dapat proyek lah dari situ, dapat keuntungan. Itu ya motivasi Cina yang paling utama. Sama kita, Le. Ya? Sama kita, aku melihatnya hal sama juga sih. Ada kaitannya juga semua itu. Nah, kalau misalkan sebenarnya penyatuan itu dalam arti begini, untuk menyelamatkan Hamas. Hamas ini kan secara militer kan sebentar lagi kan akan kalah gitu ya. Jadi supaya nggak betul-betul hangus terbakar, dia harus sembunyi dulu di bawah perlindungan Fatah gitu. Nah, di sisi yang lain Fatah juga punya kelemahan. Kalau diadakan pemilu di tepi barat dan di jalur Gaza, maka suaranya Fatah hanya 20%, 80% itu adalah suaranya Hamas. Nah, inilah persoalannya, kedua-duanya saling membutuhkan. Tetapi harus diingat juga, kalau kita mau melihat poin-poin perjanjian Oslo, ya, perjanjian yang membuat Israel terjebak dalam kondisi seperti sekarang ini, kesalahan Yitzhak Rabin sih, kemarin kita udah bahas. Jadi, sebenarnya ada syarat yang diminta Israel terhadap Fatah pada waktu itu adalah untuk menjamin keberadaan negara Israel gitu ya. Mengakui Israel, kemudian memberikan keamanan kepada negara Israel. Itu sebenarnya yang menjadi permintaan bagi Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata perjanjian Oslo itu adalah trik ataupun cara yang dilakukan oleh Yasser Arafat. Dia meniru perjanjian yang dilakukan sang Nabi pada saat pertempuran dengan suku Quraisy, perjanjian Hudaibiyah. Jadi itu bagi Arafat itu hanya perjanjian temporer, supaya posisi dia aman dulu, nanti kalau mereka sudah kuat, mereka akan melakukan perjuangan kekerasan lagi untuk melawan Israel gitu. Jadi bagi Yasser Arafat pada waktu itu, dia menempuh strategi strategi lunak dulu, nanti udah waktunya kita kuat atau sudah waktunya kita berada di
di dalam negara Israel, baru mereka melakukan perlawanan. Dan ternyata memang ketika perjanjian Oslo ditandatangani, akhirnya Israel memberikan Gaza kepada otoritas Palestina dan beberapa kota di tepi barat diberikan kepada Palestina. Jadi ini bukan milik orang Palestina, ya ini milik Israel yang dimenangkan dalam perang tahun 1967. Gaza yang direbut dari Mesir, kemudian Yudea dan Samaria direbut dari Yordania. Jadi pada waktu itu bukan tanah ataupun wilayah milik kerajaan atau kesultanan Palestina atau misalkan kekhalifahan Palestina, enggak juga gitu, enggak seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya sekarang ini kan habis itu kan terjadi Intifada 1, Intifada 2 sampai akhirnya 2006 Gaza, entah itu sandiwara atau tidak, Gaza berperang di Gaza itu terjadi perang antara Hamas dengan Fatah. Akhirnya yang menguasai Gaza itu adalah Hamas gitu. Fatah yang berkuasa di tepi barat. Tetapi anehnya, uang dari otoritas Palestina ini tetap disetor ke Hamas. Kepada pelaku-pelaku bom bunuh diri, kepada pelaku-pelaku serangan teroris, itu dapat santunan dari Fatah juga. Jadi ada pendapat bahwa kemungkinan Hamas dengan Fatah ini ya pura-pura bermusuhan gitu ya. Pura-pura, atau mungkin mereka sudah mengatur settingan seperti itu. Sebagian disetting untuk menjadi good man-nya, yaitu Fatah, sebagian lagi menjadi Batman-nya atau orang-orang yang jeleknya seperti Hamas gitu. Tapi tujuannya sama, yaitu apa? Memusnahkan negara Israel. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya. Nah, sampai sekarang ini ya kita lihat dari sejak perjanjian Oslo, Israel nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat perdamaian dan tidak mendapatkan keamanan, malah rugi dia, gitu kira-kira Le. Halo? Siap Le, makasih Le ya. Lanjut, Bu Dora nih, Bu Dora, lanjut dulu nih.